Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiosela Safazura dari kelas 12 IPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan atau mengerjakan ujian praktik dari mata pelajaran biologi. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 saya akan jelaskan melalui video setelah ini. Nomor 1, tulislah terjemahkan urutan mRNA pada langkah kerja di atas menjadi urutan asam amino dengan menggunakan tabel yang telah disediakan. Berikut urutan mRNA pada langkah kerja. Dan ini dia urutan asam aminonya. Nah, jadi yang pertama itu AUG itu metionin atau start, yang kedua itu GC itu alanin, yang ketiga itu CAO itu histidin, yang keempat AAU itu asparagin, yang kelima CCG itu prolin, yang keenam AGA itu arginin, yang ketujuh GCC itu alanin, dan yang ke-8 itu UA itu stop. Nah, selanjutnya nomor 2, anggaplah terjadi delesi pada basa nukleotida urutan keempat, 13, 27, dan 32. Tulis urutan basa nukleotida dan terjemahkan menjadi urutan asam amino. Jenis mutasi apa yang terjadi? Jadi karena dari situ pengurangan, jadi kita harus menghapus beberapa masa nukleotida. Pertama tadi kita hapus ke yang 4. Nah, selanjutnya kita kurangi yang di nomor 13. Selanjutnya kita hapus lagi di nomor 27. Dan yang terakhir kita hapus di nomor 32. Lalu kita atur lagi, kita bagi-bagi menjadi 3 sak. Jadi kita bisa menerjemahkan menjadi asam aminonya. Jadi ini sudah diurutan kembali setelah delesi pada nomor ke-4, 13, 27, 32, dan berikut untuk urutan asam aminonya. Jadi yang pertama itu AUG itu metionin atau start, yang kedua CAC itu histidin, yang ketiga AUA itu isoleucin, yang keempat juga AUC itu isoleucin, yang kelima GAG itu asam glutamat, yang keenam AGC itu serin, yang ketujuh CUA itu leusin, yang ke-8 AGA itu arginin, yang ke-9 UUA itu leusin, yang ke-10 CGC itu arginin, dan yang ke-11 AGG itu arginin. Jenis mutasinya itu adalah mutasi salah arti. Karena mutasi yang salah arti itu kodon yang berubah tetap mengkode asam amino yang berbeda dari normalnya. Selanjutnya nomor 3, apabila terjadi substitusi transversi urasil pada basa-basa nukleotida ke-9, 12, 22, 27, dan 29 pada urutan nukleotida langkah kerja, tulis urutan basa nukleotida dan asam aminonya sekarang. Jadi transversi urasil ini kita mengubah basa nukleotida U menjadi A atau G. Nah, jadi kita ubah nih yang basa nukleotida U ke-9 menjadi G. Selanjutnya yang ke-12 kita ubah menjadi G. Lalu kita ubah yang ke nomor 22, kita mencoba menjadi G juga. Nah, selanjutnya ke nomor 27, ini saya ubah menjadi A. Selanjutnya yang terakhir nomor 29 ubah menjadi G. Nah, ini dia untuk asam aminonya. Yang pertama itu AUG itu metionin atau start, yang kedua GCA itu alanin, yang ketiga CAG itu glutamin, yang keempat AAG itu lisin, yang kelima
GCG itu prolin, yang keenam AGA itu arginin, yang ketujuh GCC itu alanin, yang kedelapan GAA itu glutamin, yang ke-9 GAA juga itu glutamin, dan yang ke-10 itu GA itu stop. Selanjutnya nomor 4 itu pertanyaannya, pada urutan langkah kerja di atas, buatlah urutan basa nukleotida terbaru sehingga disebut mutasi tanpa arti. Tulis urutan basa nukleotida dan asam aminonya. Membuat basa nukleotida baru, saya mengganti nomor 16 dari A menjadi U. Dan ini dia asam aminonya. Jadi yang pertama itu AUG itu metionin atau start, yang kedua itu GCA itu alanin, yang ketiga CAUA histidin, yang keempat AAU itu asparagin, yang kelima CCG itu prolin, dan yang keenam UGA itu stop. Dikatakan mutasi tanpa arti karena kodon untuk suatu asam amino menjadi kodon stop atau translasi berhenti sebelum waktunya. Jadi itu dia penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 4. Dan untuk nomor 5, saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh kelainan kromosom. Antara lain yang pertama, sindrom Cri-du-Chat, yang kedua fibrosis sistik, dan yang ketiga akondroplasia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sindrom Cri-du-Chat. Sindrom Cri-du-Chat atau yang disebut juga sindrom tangisan kucing adalah penyakit langka yang disebabkan oleh kelainan genetik. Kelainan genetik ini menyebabkan bayi mengalami gangguan pada tenggorokan dan pita suaranya, sehingga suara tangisannya akan melengking dan bernada tinggi menyerupai suara kucing. Istilah Cri-du-Chat sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti tangisan kucing. Sindrom Cri-du-Chat disebabkan oleh delesi kromosom pada lengan pendek kromosom nomor 5 atau delesi 5P. Penyebab spesifik dari delesi ini biasanya tidak diketahui, tetapi beberapa faktor umum meliputi kelainan genetik acak, mutasi genetik baru atau de novo, dan pewarisan dari orang tua dengan translokasi. Ciri-ciri sindrom Cri-du-Chat antara lain berbadan rendah, ukuran kepala kecil, banyak mengeluarkan air liur, kurang mau menyusu, otot lemah, kelainan bentuk wajah, bentuk telinga tidak normal, dan yang terakhir jari-jari lengan pendek. Nah, penyakit yang kedua yaitu fibrosis sistik. Fibrosis sistik adalah tidak adanya suatu jenis protein pada pemberan plasma yang membantu transport ion klorida, sehingga konsentrasi klorida di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Fibrosis sistik merupakan kelainan dan penyakit yang disebabkan oleh alel resesif autosomal. Penyebab fibrosis sistik sendiri kelainan mutasi gen yang mengatur distribusi garam di dalam tubuh manusia. Mutasi gen tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kadar garam di dalam keringat, sehingga membuat lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Ciri-ciri fibrosis sistik sendiri bervariasi tergantung pada organ yang terkena. Nah, pada masalah pencernaan pernapasan sendiri, yang pertama itu batuk kronis dengan lendir tebal dan lengket. Yang kedua, infeksi paru-paru berulang seperti bronkitis atau pneumonia. Yang ketiga, sesak napas atau kesulitan bernapas. Yang keempat, bunyi mengis saat bernapas. Dan yang terakhir itu sinusistik kronis atau infeksi sinus yang sering terjadi. Selanjutnya pada gangguan pencernaan, yang pertama itu sulit menambah berat badan meskipun nafsu makan normal atau besar. Yang kedua, tinja berminyak dan berbau busuk karena tubuh sulit mencerna lemak. Yang ketiga, diare kronis atau sembelit parah. Yang keempat, penyumbatan usus, khususnya pada bayi baru lahir dikenal sebagai meconium ileus. Dan yang kelima, perut buncit akibat masalah pencernaan. Selanjutnya, keringat dengan kadar garam tinggi. Yang pertama itu keringat terasa sangat asin saat disentuh. Yang kedua, rentan mengalami dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit, misalnya kram otot, lemah, atau kelelahan. Yang terakhir, pada gangguan reproduksi, infertilitas pada sebagian besar pria karena saluran reproduksi tersumbat oleh lendir. Yang kedua itu masalah kesuburan pada wanita, meskipun kehamilan masih memungkinkan.
Nah, yang ketiga yaitu akondroplasia. Akondroplasia merupakan masalah pada penumbuhan tulang yang ditandai dengan tubuh tidak proporsional dan kerdil. Kondisi tersebut adalah salah satu masalah pertumbuhan tulang yang sering terjadi. Pengidap gangguan kesehatan ini akan memiliki ukuran tulang dada yang terbilang normal. Penyakit ini terjadi karena mutasi genetik FGFR3, bagian gen yang bertugas untuk menghasilkan protein yang disebut fibroblast growth factor receptor 3. Ciri-ciri akondroplasia antara lain rata-rata tinggi badan pria 131 sampai 147 cm, wanita 124 sampai 140 cm. Selanjutnya rata-rata ukuran kepala, lingkar kepalanya 55 sampai 58 cm, panjang kepala 20 sampai 22 cm, dan lebar kepala 15 sampai 17 cm. Hidungnya lebar, alis lebih tebal, mata lebar, rahang atas lebih kecil. Untuk rata-rata susunan gigi, giginya tidak rata, gigi tumpuk tindih, gangguan pengunyahan, jarak gigi tidak rata. Selanjutnya rata-rata ukuran tangan. Panjang tangan rata-rata 12 sampai 14 cm, panjang telunjuk 4 sampai 5 cm, jarak antara jari lebih lebar, fleksibilitas sendi terbatas, jari-jari pendek dan tebal. Rata-rata ukuran dan panjang tukai. Panjangnya 45 sampai 60 cm, bentuk tungkai tidak proporsional dengan tubuh, otot tungkai kurang berkembang. Dan untuk terakhir rata-rata ukuran kakinya, panjangnya 16 sampai 19 cm, kaki pendek dan lebar, kesulitan berjalan atau lari, dan jarak antar kaki lebih lebar. Itulah sekian dari penjelasan saya mengenai ujian praktik mata pelajaran biologi. Semoga dapat memberi pengetahuan untuk yang menonton dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.